Ikhwan, lalu apa sih hikmahnya dari berkurban? Ngapain sih kita pakai motong-motong hewan di waktu itu? Salah satunya tentu syukur. Atau syukur bersyukurnya seseorang kepada Allah. Hadirin, kan Allah janjikan wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Orang yang bersyukur pasti ditambahin nikmat. Maka orang yang membiasakan kurban tahun depan pasti dia kurban. Ada rezeki. Nah persoalannya kalau nggak mulai nggak bakal kurban. Makanya mulai aja. Ya. Walaupun saya pernah sampaikan, meskipun tahun ini beli kambing nggak dapat, apalagi saya, maka beli ayam bagaimana? Ya, maka ayam bagi tetangga. Apakah disebut kurban? Pahalanya dapat pahala kurban, tapi belum disebut kurban. Ayam duit nggak ada, telur ceplok. Ya, telur diceplok bagi tetangga. Apakah itu disebut kurban? Enggak. Tapi dapat pahala kurban. Jadi masyaallah sebabnya niat orang beriman itu lebih baik bahkan dari perbuatannya. Makanya niatnya pengen kurban, maka insya Allah yang tahun ini timbang mampu telur, tahun depan insya Allah ayam. Tahun depan ayam, insya Allah tahun selanjutnya itu kambing. Tahun ini kambing, tahun depan insya Allah sapi. Tabungan. Ya, tahun ini sapi patungan, tahun depan beli 1 ekor sendiri. Tahun ini mampu beli 1 ekor sendiri, tahun depan berangkat haji. Kalau udah setoran. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi masyaallah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yakin orang yang berkurban, bahkan masyaallah hadirin dirahmati Allah, banyak hadis-hadis kata-kata orang yang melangkahkan kakinya berniat untuk berkurban itu terhitung sebagai zikrullah. Itu sebagai zikrullah, bahkan penghapus dosa. Matanya ada rahmati Allah, melihat hewan kurban itu pahala. Menjadi ya, itu ini pahala itu jangan ya itu. Ya, masyaallah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang berkurban ini penting kalau kata Imam Bayu, karena hewan kurban itu adalah hewan yang dipersembahkan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Maka hewan kurban ketika sebelum dipotong itu kudu dalam keadaan bersih. Nah, ini berarti apa? Jadi kalau bisa yang patungan sebelum dipotong itu mandiin sapi. Ada yang begitu kenapa? Ya, ada. Dia coba untuk ibadah. Bersihin sesuatu yang digunakan untuk ibadah, masuknya kategorinya ibadah. Ya, ada. Orang yang masjid dibersihin ibadah karena digunakan untuk ya. Diri yang kita mau sholat mandinya jadi ibadah. Maka begitu juga sampai-sampai ketika seseorang berkurban, ya, maka dia disunahkan untuk memakan daging kurbannya tabarukan sebagai mengharap keberkahan dari Allah, ya, melalui hewan yang digunakan untuk ibadah. Itu penting. Ini juga sering kali saya sampaikan. Bapak minum minuman ini di sini beda sama
minumnya habiskan, jadi nanti habiskan, ntar mau pulang minta boleh dua lagi. Apa berkah beda lagi ada sebelah ada berkah, itu ada berkah. Jadi ma'asyarul rahmat Allah Subhanahu. Kemudian ulama mengatakan sehingga orang yang berkurban sunnah dagingnya dibagi tiga. Kalau sepertiga pertama diambil oleh si pengkurban, sepertiga kedua diberikan kepada fuqara masakin, sepertiga yang ketiga ini diberikan kepada orang-orang agniya yang mampu, termasuk orang yang non-muslim nggak mampu. Jadi anak karena bagian kurban itu nggak kayak bagi zakat ada mustahiknya, enggak. Jadi siapapun menikmati itu. Jadi ada rahmat Allah Subhanahu wa taala, siapapun boleh menikmati. Illa kecuali orang yang berkurbannya wajib. Mana yang kurbannya wajib? Misalnya dia miara kambing. Saat ditawar sama orang berapa kambing? Goceng. Jadi gue bayar goceng katanya. Kata yang miara kambing enggak, orang buat kurban. Maka kambing yang dikatakan ini buat kurban saya, kambingnya menjadi wajib dikurbankan. Ya, subhanallah. Kalau nggak cocok harga bilang aja, nggak usah bilang untuk kurban, nggak usah. Kalau nggak cocok harga jangan bahas gitu, mah ini gue pakai kurban jadi wajib. Nah, awas tuh ya, subhanallah. Jadi wajib. Bagaimana kalau dijual? Boleh, tapi duitnya wajib beli hewan untuk dikurbankan. Sama kayak apanya? Meskipun misalnya si kambing ini ternyata beranak, maka anaknya wajib dikurban. Ya, ada subhanallah. Nah, yang berkurban wajib tidak boleh dia makan daging kurbannya. Tapi boleh dia ambil daging dari yang bukan hewan kurban dia. Itu boleh. Kan masjid yang kurban nggak atur ya. Bagaimana kalau nyampur? Nggak apa-apa. Bukan kita takut. Nah, dimana subhanallah. Intinya kita nggak berniat memakan daging kurban yang kita mungkin. Ma'asyarul hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu. Atau menurut Imam Syafi'i, ketika seseorang berkurban dia ambil dagingnya boleh, tetapi menurut Imam Syafi'i ya Allahumma kira-kira. Ya, jadi jangan sampai banyak banget doang romanya gitu ya. Ya sekadarnya saja. Dan bang saya nggak paham. Nggak apa-apa. Empat persoalan. Bagian dong. Jadi kalau kita berkorban ya sudah, makanya penting ketika diserahkan kepada DKM, ya seluruh kebijakan itu berada di tangan panitia masjid, seluruh kebijakan. Meskipun maaf, tiba nyelipin biji misalnya, nggak ngomong itu ke panitia haram yang dia bawa. Tiba dikit jadi hak. Ponakan lewat, bawa haram. Saudara lewat, dia udah mau pulang. Satu PP. Satu PP lewat. Oh dia, ya Allah subhanahu. Ilah kecuali udah sampai ya, karena harus ke panitianya harus bersama. Ketika panitia bilang boleh ini ambil, panitia juga kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Orang lain ambil, abangnya yang ngomong.
kurban. Yang mau bantu untuk hewan pemotongan kurban dan sebagainya, kalau timbang berharap daging seberapa banyak? Kan kalau timbang ngarepin daging seminggu juga beres, atau katakanlah sekali 2 kali nyate juga habis. Maka bantu panitia menjadi bantu untuk kepentingan masyarakat, totalitas saja semata-mata karena Allah, pahalanya nggak bakal habis. Paham ya? Paham kan ya Pak? Dikasih alhamdulillah, nggak dikasih tanya. Ini saya nggak dapat. Boleh kita tanya. Takut panitia lupa. Saya nggak dapat, kalau habisan. Kalau habisan besok gue beli lagi. Saya nggak ikhlas juga itu. Ini perlu saya ingatkan sangat. Kalau tiba bantu panitia ngarepin daging seberapa banyak? Ya timbang secomot aja. Tapi kalau ngarepinnya pahala, subhanallah, itu nggak ada habis. Jadi jangan mengambil keuntungan dari itu. Ya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, jadi bantu semaksimal. Karena bagaimanapun ini untuk kepentingan bersama. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu. Boleh saja panitia ngambil daging untuk dimasak, disop, untuk dijadikan makan rame-rame, gak apa-apa. Lawang untuk rame-rame. Maka dikatakan Idul Akbar, itu hari kegembiraan yang besar. Silakan makan dipakai. Bahkan satu kambing dipotong untuk panitia semua, silakan, gak masalah. Ya, ada berapa? Satu sapi itu jangan. Ya, satu tangga nggak kedua. Ini yang enak banget. Yang kedua dapat ya. Yang kedua kira-kira juga pikiran pakai juga gitu ya. Pikiran dipakai juga. Ya, ada yang berapa di Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi ma'asyarul hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhtilaful fuqaha atau ikhtilaful fuqaha fi hukum ini. Hal hiya wajibatun atau hiya sunnah? Apakah hukum kurban itu wajib atau sunnah? Faqala Abu Hanifah wa ashabuh, innaha wajibatun marratan fi kulli 'am 'ala al-muqimin min al-alam. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, minimal dalam seumur hidup wajib bagi seseorang untuk berkurban sekali. Ini Bapak jangan sampai ngapus belum berkurban, jangan. Ya. Maka boleh, misalkan kita mau, belum lama ada orang datang ke kandang, ini saya ceritakan, tapi bukan di kelas. Ada orang datang ke kandang, itu tahajud dinikmat. Duitnya cobaan sekali. Duitnya cobaan. Rupanya adalah buat Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika ditanya, ini dia saya nabung setahun di celengan. Saya nggak tahu saya di sini. Kamu berarti pada itu nggak tahu apa dapat kambing, apa dapat sapi, dia nggak apa. Ya, tapi subhanallah ketika ditepuk itu hadirnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Saya dia nggak cerita berapa tahunnya, itu dapat ukuran satu sapi cebanan semua. Tapi ini bukan iklan. Ya, Pak silakan mau bisa di mana silakan. Mau pakai cebanan 20 silakan itu. Maksud saya itu sampai sebegitunya berusaha untuk berubah. Ya, hadir yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala berkata sebagian selain Imam Abu Hanifah, innaha sunnatun muakkadatun wajib. Bahwa kurban itu hukumnya adalah sunnah muakkadah, bukan wajib. Wa yukrahu
maka dibenci. Wa yukra. Aku hadul qadiri, orang yang mampu berkorban tapi nggak mau berkorban, maka itu dikatakan orang yang benci. Sampai-sampai Nabi katakan, "Fala yaqrabana mushollana." Jangan deketin tempat sholat kami orang yang punya kemampuan untuk berkorban tapi dia nggak mau berkorban. Mana orang yang mampu berkorban? Saya pernah sampaikan. Orang yang mampu berkorban kalau dari tanggal 10, 11, 12, 13 dia punya duit ukuran belanja dirinya, bininya dan anak-anaknya. Misalnya sehari 300.000, nggak apa-apa, jangan. Kadang-kadang ada di polisi begitu ya. Lalu bocah. Nah, subhanallah. Jadi misalnya sehari 300.000 ya. 300 kali 3 berapa? Saya kasih 4 kali 4 berapa? 1.200.000. Harga kambing berapa? Nah, enggak di tempat saya kurang. Ya, taruh 2,5 taruh ya, taruh di market ya. Nih. Berarti punya duit 2.500.000, taruh 2 juta. 2 juta tambah 1.200.000 berapa? 3.200.000. Kira-kira hari raya kurban ini punya nggak 3.200.000? Punya nggak kira-kira? Hah? Kayaknya nggak punya karena punya kan gitu ya. Nggak ada pengelolaannya. Kalau yang punya 3.200.000 dia nggak mau berkurban, fala yaqrabana mushollana, kata Nabi, jangan deketin masjid kami. Bahasa itu menunjukkan aku udah kurang demen sama orang itu. Ya, dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyarul hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagian ulama dikatakan bahwa hukum berkurban itu bagi satu keluarga dikatakan fardu kifayah. Fardu kifayah. Berarti kalau misalkan dia punya keluarga, ya dari mulai bapak, ibu, anak-anaknya, ya sampai anak-anak, sampai salah satu nggak ada yang kurban karena sifatnya wajib, maka sekeluarga dosa. Paham ya? Sekeluarga dosa. Maka salah satu dari keluarga itu kudu ada yang kurban. Apa ponakannya, ya apa cucunya, apa bapaknya. Hadirin rahmati Allah. Lebih cara ukuran mah terserah masing-masing. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Mau yang harga berapa terserah, bukan kemudian makin kecil dia korbannya itu kalau ditaikin meletet. Enggak. Emang ukurnya bakal ketunggangin? Enggak ada. Ya kira-kira kan gambaran kita semakin gagah, semakin ditungganginya makin kekar. Enggak begitu ukurannya. Cuman itu mah kira-kira supaya orang berkurbannya lebih baik. Itu doang. Ketika kemampuannya misalnya 3 juta, ya katakanlah patungan 3.500.000, itu buat dia udah maksimal banget. 3.500.000 buat dia udah gede banget. Berarti ukurannya dia dapat tunggangan gede banget. Paham ya? Ada kan orang yang butuh sengekean, ada ya? Butuh banyak bener, nggak besar. 3.500.000 sudah kecil. Maka ketika dia ngikut yang 3.500.000 dapatnya punten. Kecil-kecil juga ukurannya balik pada kita. Ya hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau misalkan bagaimana biar keker misalnya, ya tahun ini saya ikut kurban 3,5 juta aja nggak apa-apa. Padahal kata dia orang 3,5 juta mah kecil buat dia, tapi bini saya ikutin, anak saya yang 16 saya ikutin. Subhanallah.
Wa dalilul hanafi 'ala wujub. Menurut Imam Abu Hanifah, beliau mengatakan tentang wajibnya berkurban berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man wajada sa'atan falam yuwahi fala yaqrabanna musallana." Siapa orang yang wajada sa'at, memiliki kemampuan tapi nggak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan deketin tempat sholat kami. Ini menunjukkan hadir rahmat Allah Subhanahu wa taala, kurban itu diwajibkan. Karena ada ancaman itu, jangan dekat-dekat. Jadi menurut pendapat Abu Hanifah, ini hadis menunjukkan bahwa kurban itu hukumnya wajib. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tetapi menurut ulama yang lain, karena kurban ini kalau memang wajib seharusnya diberlangsungkan setiap hari. Kayak sholat lima waktu setiap hari gitu. Karena dia hanya ada pada waktu-waktu tertentu, sehingga sebagian ulama mengatakan hukum daripada kurban itu bukanlah wajib tetapi sunnah, karena hanya dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang berkurban, kalau bicara kesunahan banyak kesunahan. Ketika seseorang berkurban, salah satu daripada keafdalannya, ya, kalau bicara sunahnya dia nggak potong rambut, nggak potong kuku. Nah, bicara afdalnya juga, dia saksikan hewan kurbannya kalau sekiranya dia mampu. Karena ada juga orang yang kalau lihat darah nggak kuat gitu kan, ya, enggak. Apakah kurang afdal, tetap afdal nggak apa-apa. Ya, ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam motong juga kan ada kaifiyah, ada aturan-aturan. Karena bahasan kita nggak banyak. Jadi ketika seorang motong kurban harus ada adab-adabnya. Khusus misalnya dia punya pisau, jangan sampai pisau yang tumpul, setajam mungkin pisau. Jadi kalau punya pisau murahan nggak usah motong, ya, itu nyiksa hewan boleh. Karena prinsipnya sebetulnya potong hewan itu sekali pun sebetulnya bisa, nggak mesti begini, ya, nggak mesti. Kalau sudah biasa ya, sudah biasa. Itu orang jaga keren-keren banget itu. Susut, ya, dia cepat. Kenapa? Pisaunya bagus. Ya. Dan kalau kita bicara potong itu kan, jarak potong itu paling seginilah kurang lebih. Ya, ini leher, kalau ini leher, berarti kurang lebih seginilah jarak ininya, segini. Set. Yang kepotong udah cukup sebetulnya, itu sudah mematikan. Selama dia punya kepala agak didangakin sedikit doang. Nah, karena dia ada 3 jalur darah, jalur nafas, kemudian jalur apa itu? Ya. Nah itu banyak. Nah itu ketika awalnya begini, ketika kita dangakan dia akan dekat 3 urat itu. Maka jaraknya ya segini kira di lehernya. Nah yang dipotong ini serusut, beres sudah urusan. Tinggal begini. Nah, boleh nggak begitu? Ya bolehlah, bolehlah. Alhamdulillah rahmati Allah Subhanahu wa taala.
Kapan-kapan lah kita latihan. Kapan-kapan. Tapi jangan sekarang. Kalau latihan sekarang, wah, mana yang saya jual tapi jual latihan semua. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, itu betul. Kemudian juga berwudu, orang yang motong juga kudu punya wudu. Yang megangin juga. Itu urusan ibadah, hadirin. Ya. Jangan terlalu seru dengan teriak-teriakan, itu bikin stres si hewan itu. Takbir itu justru menggembirakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tahu, ya agak takbir pisan. Betul goblok. Mana yang takbir itu ada subhanahu wa ta'ala. Takbir biar tenang. Dan jangan pula hewan yang belum dipotong dipertontonkan dengan pemotongan hewan yang lain. Umpetin, ya, umpetin. Karena dia istrinya juga ada subhanahu wa ta'ala. Itu kan hewan-hewan pilihan, bukan pilihan panitia, bukan. Itu hewan-hewan pilihan Allah. Ini harus subhanahu wa ta'ala. Ya, wasilahnya panitia. Itu subhanallah. Mereka hakikatnya senang. Kalau mungkin mereka berbahasa, ya mungkin kita paham bahasanya. Di tukang sapi, ya di tukang sapi. Saya kan bukan tukang sapi saya. Itu sapi ngomong pilih gua, gitu kira-kira ada. Itu mereka ngarep begitu. Pilih gua. Maka kasihan kalau sapi apa yang nggak laku, kita kasihan. Ya ada suara ini benar-benar ini mah. Emang begitu ada suara. Lihat kitabnya ada, ini cerita kita. Ya, sering-sering baca kitab kita ya. Ada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka tuh begitu. Ketika dipilih sama subhanallah. Lihat saat peristiwa di dalam kitab Qissatul Mi'raj Ad-Dardir, ya, Qissatul Mi'raj. Itu salah satu kisah atau di dalam kitab Durratun Nasihin dicerita. Ada salah satu buruk yang salah satu buruk itu merasa sedih. Rasulullah sempat mampir ke katakanlah tempat buruk itu, kendaraan. Itu setiap buruk, ya Rasul, saya aja, itu semua buruk teriak begitu. Kata buruk yang kurang tapi saran, ya ada, gitu. Ya, kemana?